dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Selamat datang, kita kasih aplaus untuk Ibu narasumber kita hari ini. Pinang sebatang di kota kemenangan, sedatur siri, junjungan negeri dicampur buah tembaga. Selamat datang di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang yang bertakwa, berprestasi, terampil, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Kami mohon untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. خاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di sini saya mewakili kepala sekolah karena kebetulan di tempat kita ini ada dua acara yang bersamaan. Kalian tahu teman-teman kalian di ruang pertemuan itu mengikuti sosialisasi tentang pranikah dini, pernikahan. Iya, bukan berarti kalian disuruh menikah dini ya. Dan kita sekarang di bawah tenda ini akan mendengarkan sosialisasi tentang anti perundungan, terutama terhadap anak. Karena akhir-akhir ini sering kita dengar perundungan sesama teman, bahkan ada juga perundungan terhadap guru terhadap anak. Sekarang semakin marak. Jadi tolong diperhatikan, didengarkan, disimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Ibu Prima nanti. Kegiatan kita sosialisasi anti kekerasan, radikalisme, dan perundungan yang nanti akan disampaikan materinya oleh psikolog dari IAIN SAS Bangka Belitung, Ibu Primalita Putri Distina, MPSI Psikolog. Sebelumnya saya mau nanya nih, kalian pernah nggak sih dengerin kata perundungan? Oke. Kalau kata bullying, sama nggak antara perundungan dan bullying? Siapa yang bilang sama? Yang bilang nggak sama, nggak apa-apa, angkat tangan aja. Perundungan atau bullying ya? Atau sama aja? Sama aja ya, oke. Jadi kalau bahasa Indonesianya perundungan, kalau bahasa jakselnya, bahasa Inggrisnya itu bullying ya. Kan kalau anak-anak jaksel kan suka mencampur-campur adukan bahasa. Oke, nah teman-teman, jadi sesuai dengan tema yang untuk kegiatan pada hari ini kita akan membahas sebenarnya perundungan sih. Mungkin tanpa kita sadari kita itu pernah melakukan ini. Gitu, kita nggak sadar. Niat kita mungkin tidak seperti itu. Atau jangan-jangan ada juga yang berniat seperti itu. Nah, saya mau nanya dulu nih, yang menurut teman-teman tahu perundungan itu apa? Iya, bullying sih. Oke, kira-kira apa ya?
Kekerasan, apa lagi? Body shaming, terus apa lagi? Terus apa lagi? Rasis, oke? Apa? Yang kalian tahu? Kalau yang dari tim anak laki-laki, taunya perundungan itu yang seperti apa? Diskriminasi, oke? Malak. Teman-teman, bullying ataupun perundungan itu adalah suatu perilaku kekerasan. Tapi kekerasan ini banyak ya, banyak maknanya ya. Kekerasan yang dilakukan oleh satu orang ataupun sekelompok orang kepada satu orang ataupun sekelompok orang. Nah, tapi di sini ada perbedaannya antara kekerasan dengan perundungan. Kalau kekerasan itu biasanya dilakukan sekali, 2 kali. Kalau perundungan itu dia berulang-ulang. Nah, dia berulang-ulang dan di situ pasti ada posisi yang paling tinggi, itu akan merundung yang paling lemah, paling bawah. Nggak harus kakak kelasnya merundung adik kelasnya, bisa jadi adik kelasnya merundung kakak kelasnya. Bullying itu ya, ataupun perundungan, tadi saya sempat bilang bisa jadi disengaja ataupun tidak disengaja. Bisa jadi karena kita sudah ngikut culture atau budaya yang sudah ada, kebiasaan ya. Contohnya kayak gimana nih? Senioritas deh. Jadi ketika ada perundungan, apa yang mesti kalian lakukan? Melawan, speak up ya. Kalau kita melihat adanya kasus perundungan, apa yang mesti kita lakukan? Apa? Diam aja, ngikut, jadi anak buahnya, join. Jangan ya, kita juga harus speak up, kita laporkan. Korban juga mesti melaporkan. Lapor ke guru, lapor ke orang tua. Yang perlu kita ketahui bahwa nih ya, pada dasarnya setiap orang itu lahir dengan sifat yang baik. Ya enggak? Dan ketika ada seorang berperilaku jahat, misalnya menjadi pelaku perundungan ataupun pelaku bullying, itu bisa jadi karena dia satu, pernah mendapatkan kekerasan dari orang lain ataupun misalnya di dalam keluarganya. Kedua, dia punya masalah di rumah, misalnya dari keluarga yang broken home, contohnya saja. Atau misalnya ada KDRT, misalnya di dalam rumahnya. Atau dia diabaikan, sehingga bentuk pelampiasannya itu adalah dengan menjadi pelaku. Baiklah kalau gitu, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin pernah, sekarang juga ngajar di kelas. Nah, ada kelas-kelas tertentu itu dia yang manggil nama anaknya, misalnya nih siapa, Nabil di salam, dia manggilnya dengan mus. Nah, karena anaknya Pak Musli. Itu termasuk perundungan atau enggak? Iya Ibu, ini juga nih buat teman-teman juga ya. Jadi kalau kita manggil nama bapaknya tadi kan, anaknya siapa gitu kayak siapa, mus bisa tadi kayak gitu kan, atau Zai gitu kan, misalnya nama bapaknya Zainuddin misalnya gitu kan, oi Zai bisa kayak gitu. Oke, nah ini bisa dikatakan perundungan kalau dalam perspektif korbannya dia tidak terima gitu. Misalnya kan saya nih kayak dulu pernah dikatain nama bapak saya. Saya sakit hati gitu kan. Sakit hati banget gitu. Nama bapak saya sampai saya tuh gak mau nyebut nama orang tua saya, Bu. Iya, nah kalau udah kasus kayak gitu itu namanya kan udah perundungan. Karena dilakukan terus-menerus dan dari perspektif korbannya dia tidak terima gitu. Nah, cuman memang
akhir-akhir ini sering banget karena udah akrab gitu kan, karena udah temenan, sohib gitu. Iya. Nah, misal kalau memang sudah akrab dan dari orangnya itu tidak bermasalah, ya sebenarnya bukan termasuk perundungan, tapi tetap aja itu bukan perilaku yang baik. Gitu. Bayangin aja masa nama orang tua dijadiin mainan. Orang tua loh yang udah ngelahirin kita loh, yang membesarkan kita. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, kemudian tadi Ibu Widya juga sempat bilang, kita mungkin kadang-kadang manggil dengan embel-embel gitu kan. Mentang-mentang matanya sipit, ya dipanggil akeo. Atau, wih Cino, misal kayak gitu. Nah, itu kan udah bentuk rasisme ya. Apalagi misalnya dia nggak terima dengan itu. Atau matanya besar dibilang, woi belok. Kayak gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu bentuk perundungan verbal. Kita pakai istilah-istilah yang kayak gitu ya. Menghina atau mengejek fisik. Nah, body shaming tadi. Ya, emang masalah ya kalau punya mata sipit? Enggak kan? Justru cantik dan cakep kayak opa-opa gitu. Kayak orang Korea gitu kan. Nah, cuman itulah. Jadi buat teman-teman juga kurang-kurangi lah. Kalau bisa hilangkan ya. Untuk menyebutkan istilah-istilah yang seperti itu. Baiklah anak ibu semua, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, usai sudah sosialisasi hari ini, Jumat 10 Desember 2021 dalam acara sosialisasi anti kekerasan, radikalisme, dan perundungan. Semoga anak ibu semua bisa mengambil hikmahnya, sehingga kita tetap menjadi sebagai siswa-siswi yang beradab, bertakwa, berpotensi, sehingga kita bisa mengatakan stop perundungan.